yang dilakukan untuk memastikan identitas korban dalam sebuah bencana, dan salah satunya adalah melalui identifikasi DNA atau uji asam deoksiribonukleer. Setiap orang pasti membawa DNA kedua orang tuanya yang tersimpan dalam kode-kode khusus, sehingga membutuhkan teknik khusus untuk mengidentifikasi dan mencocokkannya. Berikut adalah teknik identifikasi korban melalui uji DNA. Bencana yang menelan korban jiwa bukan hanya menimbulkan kesedihan mendalam bagi pihak keluarga, namun juga kebingungan karena akan muncul keraguan benar tidaknya jasad korban merupakan anggota keluarga yang dicari. Peran tim identifikasi korban bencana alias Disaster Victim Identification atau DVI menjadi sangat menentukan. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memastikan jasad yang sudah tidak dikenali kembali teridentifikasi sebagaimana ketika mereka hidup. Salah satunya melalui uji DNA atau uji asam deoksiribonukleat. Awalnya, tim DVI akan meminta jejak DNA korban yang terdapat pada sikat gigi, pakaian yang belum dicuci, atau cukur jenggot, serta berbagai bukti lain yang disebut dengan antemortem. Tim DVI juga akan mengambil DNA yang berasal dari orang tua atau keluarga seperti anak, kakak, atau adik sebagai pembanding DNA korban. Selanjutnya, proses analisis DNA oleh tim ahli pun mulai berlangsung. DNA atau deoksiribonukleoasid merupakan rangkaian basa protein yang terdapat dalam sel setiap makhluk hidup, termasuk manusia, seperti rambut, kulit, kuku, hingga darah. Material yang berasal dari tubuh korban kemudian mengalami proses kimiawi dan biologi dalam sebuah laboratorium untuk mengeluarkan inti sel yang menyimpan DNA berbentuk rangkaian berpilin atau double helix. Melalui proses yang lebih teknis, para ahli biomolekuler akan melakukan uji lanjutan sehingga akhirnya diperoleh hasil berupa sidik jari DNA yang membentuk pola garis-garis tertentu baik bersesuaian ataupun berbeda. Pada prinsipnya, susunan DNA setiap orang tidaklah sama, namun seorang anak akan memiliki kombinasi separuh DNA ibunya dan separuh DNA ayah. Sehingga jejak DNA kedua orang tua akan menurun pada anaknya. Misalnya saja, contoh sidik jari DNA sepasang suami istri dengan 4 orang anak ini. Kombinasi ini terdapat pada anak perempuan pertama atau D1. Kombinasi yang nyaris sama juga terdapat pada anak laki-laki pertama mereka. Namun pola dan kombinasi pasangan suami istri ini tidak terdapat pada anak perempuan yang kedua. Anak ini hanya membawa jejak DNA dari sang ibu, sehingga bisa disimpulkan bahwa anak ini berasal dari ibu yang sama namun berlainan ayahnya. Sedangkan anak keempat tidak memiliki jejak DNA yang mirip sekalipun dengan kedua orang tua ini, karena ia adalah anak angkat. DNA merupakan materi genetik yang sangat menentukan kondisi seseorang. DNA lah yang menyebabkan seseorang bermata biru atau coklat, berambut hitam atau pirang, serta berkulit putih atau hitam, serta masih banyak lagi. Meskipun setiap orang memiliki DNA yang unik dan tidak sama, namun dalam uji DNA hanya diperlukan minimal 4-5 jejak serupa yang terbentuk karena adanya pertalian darah. Kondisi ini sudah cukup menggambarkan adanya hubungan antara korban dengan keluarga tertentu, sehingga bisa dikatakan jasad Mr. X adalah Tuan John Doe dari keluarga XYZ. Kabul Indrawan, Metro TV.